Halo guys, balik lagi sama gue Muhammad Terang Samudra. Oke, di video kali ini kita mau ngelanjutin lagi podcast yang kemarin. Masih ada 2 topik lagi yang tersisa. Dan di video ini kayaknya kita ngebahas 1 topik lagi. Nah sekarang kita mau terjun ke topiknya Rio Hosana. Kayak gitu. By the way, sebelum kita mulai, gue mau ngucapin selamat ya buat Rio udah keterima di SBMPTN di Universitas Erlangga. Gokil. Tepuk tangan. Kece. Yaudah deh, without further ado langsung aja let's get straight to the point. Rio, silahkan buka topiknya yo. Oke bos. Judul topik gue tuh what to do. Oke. Pertama gue jelasin dulu nih, kenapa sih gue ngambil topik ini? Apa tuh? Sebenernya gini bos, tujuan gue ngambil topik ini tuh berkaitan sama SBMPTN sebenarnya. Oke. Gue tuh, santai. Belum mulai. Ya. Gue tuh pengen kasih gambaran gitu buat teman-teman kita, buat mereka yang mau dapet hijau ataupun dapet yang merah, mau yang terima atau enggak, supaya nggak patah semangat gitu. Buat mereka yang dapet merah misalkan atau nggak terima, nggak patah semangat, nggak kehilangan arah karena putus asa. Ya sebenarnya mereka tahu apa yang mereka harus lakuin buat tetap bertahan sama visi mereka. Terus buat mereka yang keterima juga, supaya nggak ada pikiran, wah gue udah dapet kuliah nih, udah aman. Enggak gitu, supaya masing-masing dari kita mau keterima atau enggak udah tahu sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin gitu bos. Oke, filosofis banget ya, gokil nih orang lo. Iya dong. Ini keren lu yuk, keren udah lu. Masuk ya. Masuk. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih. Gue pengen lu nih Rong, Iya. Udin sama gue yang sebenarnya udah dapat tempat kuliah nih. Sorry Li, bukan maksud buat dia gitu. Bagus yuk. Kita bertiga nih buat memposisikan diri ke kasus yang udah gue buat. Nih, dengerin baik-baik ya kasus saya. Abis kasus ada pertanyaan. Kasus yang pertama, kalau misalkan kita berempat nih belum dapat kuliah dan jalur-jalur sebelum SBMPTN itu udah gagal semua misalkan. Jadi emang SBMPTN ini satu-satunya harapan kita. Kita nggak terima waktu pengumuman. Nah, intinya tuh kasus ini tuh terlepas sama ujian mandiri atau swasta. Anggap aja SBM itu jalur satu-satunya yang bakal ngebuat lu buat masuk kuliah. Nah, alasan gue kenapa gue bikin kasus yang ya ibaratnya ini enggak terlalu, buat orang-orang mungkin enggak terlalu realistis, cuman beberapa kasus mungkin ada kayak gini. Nah, alasan gue buat bikin kasus ini tuh ya karena ini menurut gue ini titik terendah cuy buat kita yang masih masa SMA nggak dapet kuliah dan gagal jalur tuh, itu titik terendah. Nah, pertanyaan gue tuh, lu bakal gimana sih kalau misalkan lu ada di posisi ini? Mulai dari apa yang lu pikirin, terus apa yang bakal lu lakuin? Gitu bos, siapa duluan nih yang siap menjawab? Oke. Siapa? Ada yang mau duluan? Udin kali ya. Gua nih. Iya. Jawaban gua belum terlalu matang, nggak apa-apa. Gua udah matang. Ya udah lu. Ali. Karena Ali yang ada di posisi ini mungkin Ali yang paling siap lah. Yang paling kena gitu. Bener. Sebenarnya sih kalau gua pribadi ya, gua dari awal tuh emang udah emang nggak relying sama SBM, ngerti nggak bergantung apa. Iya. Jadi gue udah emang dari awal gue udah nyiapin, gue emang mau gap year. Soalnya kan kalau lihat posisi sekarang nih, pertama kuliah kan masih online nih. Iya. Si Rio juga pernah bilang tuh ke gue kalau emang bangun fondasi tuh susah kalau online. Tuh. Nah, kedua gue juga belum ada laptop. Ketiga, gue tuh sebenarnya emang niatnya pengen belajar biola dulu. Jadi makanya emang dari awal tuh gue udah niatin emang gap year. Jadi gue niatnya 1 tahun ini mau belajar biola sama kerja. Kerjanya untuk apa? Untuk nyicil laptop.
Jadi ketika tahun depan udah kuliah lagi ya udah enak gitu. Kalau gue sih jadi emang udah prepare banget kalau nggak terima. Jadi emang udah bikin rencana panjang lah. Ya kalau gue sih ya gitu. Mantap. Berarti Li. Mantap sih. Berarti Lu emang ada kuncinya tuh persiapan hati gitu ya. Emang sebenarnya sih kalau biar nggak terlalu sedih sih ya dari awal lu harus ini nyiapin kalau nggak diterima jangan. Soalnya kan emang nggak pasti kan. Jadi harus buat ya rencana dulu. Betul. Iya, benar sih. Kalau gue sih gitu. Oke. Gimana bos yang lain? Gimana? Lu Deden lanjut lu. Iya. Kalau buat gue ya mungkin gak terlalu jauh berbeda dari Ali ya. Gue juga kalau misalkan gak keterima ya bakal cari cara lain sih, kayak kerja gitu. Kalau enggak nyari sesuatu hal yang baru buat ngembangin potensi gue. Karena kan kalau di kuliah itu kita kayak masih pure ilmu doang gitu. Sementara kalau di kerja lagi kita tuh memakai ilmu yang sama sekali berbeda, terapan gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau nggak dapet itu nggak rugi. Apa ya, rugi sih iya, cuma kan masih ada banyak hal lain gitu selain kuliah. Toh ilmu yang dipakai buat kerja itu dikembangin diri sendiri lagi, sementara ilmu yang di kuliah itu ilmu buat belajar gitu. Kalau dari gue gitu. Tapi kalau soal perasaan mungkin kalau nggak diterima sih emang kesel sih, juga sedih sih. Tapi itu seperti Ali tadi, siapin diri kita juga. Itu dari gua. Oke. Rung? Oke, kalau dari gua pribadi ya, pertama buat urusan hati ya, urusan mental pas. Misalkan kita tahu kita nggak diterima di SBMPTN gitu, kalau gua ada di posisi orang yang nggak diterima SBM dan udah nggak ada chance misalkan buat mandiri atau apa lagi, udah bener-bener stuck, berarti di tahun itu gue nggak dapet yang namanya perguruan tinggi. Itu mungkin gue bakal drop banget gitu loh. Soalnya gue sekarang ini ketika gue lulus dari kelas 12 ini itu bapak gue pensiun. Nah bapak gue pensiun itu gue kayak mau gimana caranya biar gue bisa kuliah cepat mungkin gitu loh, bisa meringankan beban bapak gue yang udah pensiun lah, ibaratnya kayak gitu. Nah gue tuh bener-bener kepikiran, gue kayak tiap gue stres gue cerita sama abang gue kayak gimana ya kalau ntar gue nggak diterima gitu. Abang gue kayak udah tenang aja, bapak punya tabungan, punya ini, ntar bisa sekolah nggak harus di yang swasta. Cuman walaupun abang gue ngomong kayak gitu, kenyataan kan nggak bisa dibohongin gitu. Swasta tuh nggak murah sama sekali gitu loh. Ya kan, itu bener-bener kayak gitu. Dan kalau misalkan orang yang udah mental kokoh kayak Ali dan punya rencana straight ke depan, jujur gue salut banget sih. Soalnya dibalik teman-teman kita nih yang ngucapin ke teman-teman yang keterima kayak congrats ya gini-gini keterima gitu, maba nih di sini, dibalik kata selamat dan congratulation yang mereka kasih tuh pasti ada rasa hancur banget di hati mereka yang mereka pendem gitu loh. Dan itu tuh berat banget gitu. Gue walaupun itu temen gue sendiri ya, mungkin kalau gue ada di situ gue bakal punya rasa iri dan dengki yang sebegitu besarnya gitu loh, walaupun nggak gue ucapkan kayak gitu. Nah terus kalau buat rencana misalkan gue nggak diterima, ya nggak ada pilihan lain loh selain gue cari kerja sambilan, nyari loker, apa enggak ngembangin bakat ya. Mungkin gue bakal banting terus dengan cara bikin video di YouTube channel gue gitu loh. Persetan sama urusan ntar ke depannya YouTube channel gue bakal masih rame, emang sekarang rame. Bakal persetan ke depannya YouTube channel gue bakal rame apa enggak, ya gue coba aja dulu gitu. Pilihannya mungkin antara kerja sambilan atau ngejalanin YouTube channel gua kayak gitu. Oke, berarti emang intinya kita emang harus siapin hati banget ya buat ngadepin. Sebenarnya tuh selain kita harus visioner, juga harus siapin hati. Iya, oke, benar. Kasus kedua berarti kebalikan dari kasus satu, masih sama nih. Kita
coba buat posisiin diri kita lagi. Tapi bedanya, nih sekarang kita diterima nih di univ yang kita mau. Iya. Nah, pertanyaan gue masih sama, apa yang bakal kalian lakuin? Tadi kan kunci di kasus pertama tuh visioner dong, nggak boleh mikirin kalau lu keterima doang, tapi juga mikirin kalau lu gagal gimana. Nah, gue yakin berarti kalau yang di kasus kedua ini sekarang kita keterima, itu udah ada dalam pemikiran kita dong. Nah, cuman dalam kasus ini tuh kebanyakan orang emang udah visioner gitu. Kalau misalkan dia keterima, dia pengen gimana, organisasi lah, baca banyak buku lah, atau gimana. Tapi menurut gue secara kenyataan gitu, itu banyak yang menyimpang gitu. Pada akhirnya ketika mereka keterima, malah nge-game banyak-banyak karena udah ngerasa aman. Atau pas mereka keterima, malah nongkrong-nongkrong sama teman kuliahan baru atau gimana. Nah, menurut gue kan berarti bentuk visionernya hilang gitu. Nah, kalau dari kalian bertiga sendiri, sebenarnya apa sih yang bakal kalian lakuin kalau misalkan kalian keterima untuk mempertahankan visi kalian itu? Gitu pertanyaannya. Ya dari siapa dulu? Ya siapa nih? Lu Din. Siapa nih? Arung lah, gantian Arung lah. Lurung lah. Gua dari Ayolah. atas ya. Oke, Iya, berarti di sini posisinya kalau kita udah keterima di suatu universitas ya. Kalau buat gue pribadi gimana ya? Gue nih kayak nggak cuman buat dunia perkuliahan. Gue di masa-masa sebelumnya kayak nggak usah jauh-jauh. Pas gue naik ke kelas 12 gue kayak lu harus belajar yang bener. Ini tahun terakhir lu dan di kelas 12 ini penentuan gimana nasib lu ke depannya gitu. Karena bisa nyangkut paut ke universitas. Gue udah niat banget kayak oke, tapi fuck off. Semuanya fakta. Iya, itu kayak semangat tuh cuman bertahan sebulan 2 bulan gitu loh. Begitu masuk pelajaran yang gue nggak ngerti, itu tuh nggak tahu rasanya jenuh banget dan gue mulai malas-malasan lagi kayak gitu. Nah, gue tuh bener-bener punya masalah di situ. Masalah gue tuh berkutiknya di situ aja tuh, muter di situ. Nah, gue di mulai kuliah ini harus nyari cara gitu gimana biar gue bener-bener bisa ngebanting diri gue ke arah kuliah gitu. Ibaratnya perkuliahan gue tuh 60% lah gitu dari semua kehidupan gue yang lain. Nah, gue niatnya tuh kayak ngebagi 3. Jadi 60% itu kuliah gue, 20% kalau bisa itu gue mau kerja sambilan, tapi yang ringan-ringan aja, yang bisa gue ambil shiftnya fleksibel waktunya. Itu terus sama gue yang paling jelas gue mau ngejalanin YouTube channel gue kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, gue gimana nih caranya biar di perkuliahan gue ini gue tetap bagus gitu loh. Nah, buat di kuliah ini kenyataannya emang harus gitu ya, soalnya kan kalau kayak di SMA gue cuma punya target tapi gue nggak terlalu didorong kan, soalnya gue nggak kekunci sama sesuatu di sekolah gitu. Nah, di beasiswa penuh Gunadarma ini gue nih dikunci sama sesuatu yo. Ada perjanjian di mana di setiap semesternya gue harus dapat IPK minimal 3,25. Nah, itu tuh dan lumayan tinggi kan, itu tinggi malah hitungannya sih, lumayan lah 3,25 gitu. Dan kalau gue nggak ngejalanin masa kuliah gue itu dengan benar, gue nggak bisa mempertahankan itu, maka dunia perkuliahan gue di Gunadarma nanti di kampus tempat gue belajar tuh artinya selesai gitu. Jujur nyari caranya gue belum dapet, tapi gue berusaha. Kita kuliah nggak face to face gitu loh, nggak offline, nggak ketemu teman-teman langsung. Kalau gue butuh bantuan nggak ada yang bisa bantu gimana? Kan kayak kalau di sekolah ada teman kayak ntar gue lihat ya gini, minta tolong bantu, ntar gue chat tolong bantuin ya, bisa. Nah, di dunia perkuliahan yang baru ini bakal susah kalau gue kayak gitu. Oke, berarti lu masih belum tahu ya Rung ya, buat kedepannya tuh cara ngejaga motivasi lu tuh gimana ya? Iya, buat itunya. Mungkin Arung atau Dini punya jawaban? Tanggepin apa langsung jawab? Enggak, lu jawab pertanyaan gue, kan nanti kan pertanyaannya sama. Gue ya jujur aja ya, gue kayak tadi yang lu bilang nih, karena udah keterima jadi sering nge-game gitu. Tapi itu bukan suatu tanpa sebab ya. Soalnya dulu nih waktu awal-awal masuk SMA kan gue coba merubah diri gue ya. Jujur nih, pengalaman langsung nih. Itu kayak dari awalnya gue kayak males ngobrol sama orang, belajar ogah-ogahan, gue kayak bener-bener belajar gitu, terus sosialisasi sama. Untungnya juga waktu itu K13 kan tuh ngebantu gue banget tuh. Nah, tapi di situ satu kendalanya itu meskipun
gue sendiri nih ya udah jaga motivasi banget waktu kelas 10 tuh belajar mati-matian, tapi ada satu hal yang bikin gue males di situ, lingkungannya. Jujur, untuk beberapa orang tuh ngelihat gue kayak aneh gitu ya, ngapain sih belajar, udah keras banget kelas 10. Dari situ karena dari situ tuh gue kayak sampai sekarang malah ke bawah gitu, kayak ngapain sih belajar di awal-awal, di akhir aja gitu. Padahal gue tahu dulu gue udah pikir kalau kuliah tuh nggak gitu, kuliah tuh dari awal udah serius. Itu tuh yang gue pikirin, makanya gue dulu berusaha pas SMA awal buat membentuk diri gue agar bisa di bangku perkuliahan nanti. Nah dari situ kok bawa sampai sekarang kan gue kuliah, makanya kayak udah mager ya, serius. Gue ngambil start aja sekarang mager banget, gue kayak udahlah nanti aja, masih lama gitu. Padahal gue tahu itu penting bagi gue, tapi gue masih nunda terus. Jadi di sini meskipun kadang diri kita sendiri punya motivasi, lingkungan kita belum tentu akan dukung motivasi kita tersebut gitu. Jadi selain selain motivasi kita dijaga, ya hal yang paling terpenting tuh punya temen yang dukung motivasi kita sendiri. Serius, itu butuh banget. Entah temen, entah orang yang nge-support lu, itu lu butuh banget. Kenapa? Karena kalau lu cuma sendiri, lu bisa gila, men. Serius, lu bisa gila oleh motivasi diri lu sendiri. Maka lu butuh itu sih permasalahan di gue tuh, itu berdasarkan dari pengalaman gue. Oke, berarti kalau menurut Udin lingkungan yang membangun gitu kan ya. Yang pertama tetap motivasi diri sendiri, tapi ada hal pengaruh lingkungan itu berperan besar perannya. Kadang kayak itu gimana ya, kalau misalkan lu berada di lingkungan kayak yang males, kayak lu udah lagi nih ngerjain semua tugas awal waktu, tapi teman-teman lu ngajak lu main semua, otomatis lu akan ke bawah kan, meskipun motivasi lu besar awalnya. Nah di situ kalau sementara lingkungan yang kayak lu belajarnya ada belajar kelompok, buat kelompok belajar gitu, kalau nggak bahas materi tiap malamnya, di situ di dalam diri lu juga bakal kebangun tuh suatu sikap tersebut. Maka lingkungan sih bagi gue pengaruh penting ya, selain motivasi dari diri sendiri yang harus dijaga. Oke. Li, gimana Li? Iya, kalau gue sih mungkin agak beda ya sama yang lain ya. Oke, gimana tuh beda? Gini nih, kalau orang ini kan orang umum tuh kuliah nyari gelar terus kerja kan. Kalau gue tuh lebih ke ininya ya, ke networkingnya. Karena lu tahu sendiri kan kalau di musik tuh gelar nggak butuh. Di dunia musik tuh emang ya skill lu yang penting. Jadi gue emang dari awal tuh lebih ke networking. Jadi benar-benar ini ya gue tekenin banget networkingnya itu. Gimana? Iya, jadi ngebangun kuliah sebagai wadah gitu. Soalnya gue nggak bisa ngomong kayak gini soalnya bokap gue juga musisi kan, dan dia pun ngajar di Yamaha, ngajar di sekolah musik, bahkan dia juga ngajar di gereja, di sekolah swasta. Itu tuh nggak butuh gelar sama sekali, emang ya skill lu aja itu yang dibutuhkan, skill lu bukan gelar lu. Benar-benar. Jadi gue nggak terlalu terfokus sama supaya nilai bagus lulus. Itu juga penting sih, tapi maksudnya apa ya, kayak di nomor 2 kan gitu loh. Iya, gue ngerti. Jadi emang kalau ini kan berarti ngebicara tentang bidang musik kan berarti. Iya, bidang musik. Berarti kuliah sebagai wadah supaya lu bisa ngejalin komunikasi gitu, ngejalin hubungan sama orang-orang banyak kan. Iya, sama yang terutama kan mereka kan musik juga kuliahnya, pasti ntar terjun kan ke musik juga. Jadi gue kalau kayak misalkan nyari player tambahan gampang gitu. Oke, berarti udah ya 3-3. Norung, mungkin lu bisa dapat sesuatu lo dari Ali, dari Udin. Gimana lu buat ngejaga motivasi lu kalau misalkan lu keterima? Oke, lanjut nih ke terakhir. Oke. Ini tolong diposisiin banget ya. Sebenarnya pertanyaan gue pun sama gitu. Gimana cara lu ngejaga motivasi, tapi kebalikannya. Nah, kebalikannya ini gue sekalian pengen ngejelasin sebuah suasana.
gue pengen ngebangun atmosfer gitu. Ini salah satu ada kenalan gue gitu. Dia punya kasus yang sama, jadi gue pengen kalian coba posisiin ya. Yang pertama, kalau tadi kalian keterima terus ngejaga motivasinya gimana, kalau ini kalian nggak keterima nih, nggak keterima SBMPTN, dan sama lagi SBM ini satu-satunya jalur di luar mandiri atau swasta. Kalau kalian nggak keterima, ya pilihan satu-satunya gap year gitu, skip 1 tahun. Nah, tapi kasus tambahnya gini, di tengah pandemi kayak gini nih, kan perkuliahan pasti online. Perkuliahan online, kita belum dapat kuliah. Nah, terus kita juga dikekang sama orang tua buat selalu di rumah. Kalau misalkan pun kita udah beropini nih, benar nih, misalkan kita bilang ya pengen ketemu temen yang udah masuk universitas gitu, pengen belajar supaya tahun depan bisa. Nah, orang tua kita mungkin kegagalan kita lagi. Pokoknya bener-bener dapat tekanan gitu dari orang tua. Dan akhirnya kalian nggak bisa dapetin atmosfer kuliah. Nggak bisa dapetin, kalau nggak bisa dapet atmosfer perkuliahan, berarti kan kita nggak ada motivasi dong. Nggak ada motivasi dari lingkungan lah, kecuali kita ngebangun sendiri lewat diri kita sendiri. Percayaan gue tuh sama dalam kondisi yang kayak gini, dimana kalian dapat tekanan dari orang tua, nggak bisa ngerasain sebenarnya atmosfer kuliah tuh kayak gimana, atau bener-bener minim motivasi banget. Nah, gimana sih cara kita ngebangun motivasi itu, sekalipun harus ngebangun dari dasar ya, tapi yang pengen gue tanya itu gimana cara kalian nih masing-masing bertiga ngebangun motivasi ini supaya kita bisa tetap semangat gitu. Yo, dari siapa duluan guys yang udah siap menjawab? Agak sulit ya satu ini ya. Wah, ini terakhir berat banget sih. Ini berat banget sih. Gantian kali ya, Udin yang pertama ya. Konteksnya masih Udin kali ya. Ini konteksnya masih jaga motivasi diri. Apa Iya. apa Ngejaga, ngebangun. Soalnya kan dia inian Din, kondisinya lagi kepukul gitu, dia mau nyari atmosfer kuliah tapi dihalangin gitu sama orang tuanya. Mau nyari tahu tentang kuliah dihalangin, tapi di satu sisi orang tuanya tuh ngungkit terus kegagalan dia, kayak gitu kan maksud lo ya? Game ini relate anjing. Ini relate ke banyak orang, nggak boleh ngasal jawabnya. Iya bos. Masalah mental nih, bahaya. Mental ya sih, psikologi. Iya, makanya gue nggak maja, harus jaga kata-kata. Ampun. Coba olah dan cerna sebaik mungkin dulu aja Din. Bisa jawab, saat. cuma kata-kata yang enak gimana ya? Nggak apa-apa, ngasih kata-kata senyaman lu aja, kayak serapi-rapihnya lu nyusun kata, pasti bakal ada aja orang yang ngerasa tersakiti Din. Iya sih. Iya. Jadi buat temen-temen semua yang lagi nonton podcast ini sekarang, no offense ya sama kata-kata yang kita ucapin atau gimana. Kalau misalkan ada yang ngerasa tersindir atau ngerasa ceritanya sama, sorry to say banget, kita juga nggak ada maksud sama sekali, kita nggak matokin orang sama sekali. Jadi pokoknya di sini semua pure pendapat kita dan topik buatan dari masing-masing kita kayak gitu. Di sini tidak ada menyinggung satu pihak manapun ya, atau pihak lainnya secara sengaja. Iya, nggak ada. Di sini gue nyoba ngebuat podcast yang pure gitu aja. Ini gue nyoba buat podcast yang sesantai mungkin gitu loh. Nggak yang kasusnya berat-berat banget, nggak. Gue juga nggak berani membawa tanggung jawab yang sebesar itu ke dalam channel gue. Iya betul. Dan lagi sebenarnya ini kita pengen diskusi buat jalan keluar gitu. Kalau misalkan ada nggak sengaja nih yang dapat kasus yang sama, seenggaknya tahu pendapat dari kita gitu. Nah ya benar banget. Jadi gimana Udin? Gue coba jawab ya. Oke. Dia nggak lama ya. Panjang banget. Insya Allah ya. Sejujurnya ya, bagi gue satu hal yang dapat diambil itu, yang pertama kita memahami dulu bahwa nggak semua orang bisa bahagia gitu. Nih jadi kalau gimana ya, tiap kebahagiaan orang tuh pasti berbeda kan, dan antara kebahagiaan yang satu dengan kebahagiaan yang lain bisa jadi bentrok. Jadi salah satu ada yang dapat, salah satu ada yang enggak. Nah di sini konteks dia kan dia ingin apa ya, secara nggak langsung yang gue tangkep,
karena dia nggak dapet di bangku perkuliahan, dia pengen coba ngebahagiain diri dia sendiri untuk mencari atmosfernya. Tapi di satu sisi orang tuanya menantang dia. Menantang Kok menantang? ngocak kamu sini sama gue lu. Balik lagi nih, sebenarnya gue sendiri nggak bisa ngasih saran yang bagus. Kenapa? Karena di sini orang tuanya itu gue nggak tahu alasannya loh. Bahkan meskipun gue tahu, belum tentu gue bisa bantu gitu. Maksud gue, kadang orang tua punya pemikiran mereka sendiri, yang dimana kita sendiri ini masih remaja, belum mengerti pemikiran mereka gitu. Jadi gue nggak bisa kayak so bijak atau so apalah gitu. Kalau gue sendiri nggak paham pemikiran orang tuanya bagaimana. Udah gitu, orang tua sendiri kan yang gue lihat ya, ada generasi lama dan generasi baru nih. Generasi lama maksud gue di sini yang kayak masih pemikiran dulu gitu. Kayak perempuan wajib di rumah lah, bakal ngurus anak lah, dan suami kerja lah. Itu kayak generasi lama tuh. Kalau kayak maaf ya, nggak menyinggung dimanapun, ini yang gue lihat sendiri. Kalau generasi baru kayak anak dibebaskan, tapi biarkan anak tersebut bertanggung jawab sendiri gitu. Untuk untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Balik lagi ke topik, untuk membangun dan mempertahankan motivasi ya. Yang bisa gue bilang sih di sini, jangan menyerah. Di sini jalan tuh banyak, nggak cuma dari teman-teman kuliah aja bisa didapatkan atmosfernya. Banyak cara gitu, meskipun gue sendiri nggak tahu caranya, tapi mungkin lu pada suatu saat bakal ketemu gitu hal yang nggak pernah lu pikirkan, tapi itu jadi cara lu menuju suksesan gitu. Intinya sih jangan patah semangat. Tuhan tahu mana jalan yang terbaik, dan Tuhan akan memberikan cobaan ke umatnya, dan Tuhan tuh tahu kalau umatnya itu mampu menanggung cobaan tersebut. Itu dari gue. Siap banget. Mantan ketua OSIS Sadis parah nih. Rong. Aduh. Ini sulit Ini sekali. berat banget ya, Li. Jujur berat banget. Ini pertanyaan berat banget coba. Susah, ini berat banget, cuma relate ke banyak orang. Salah satunya gua gitu kalau buat urusan orang tua, tapi inian beda kasus aja gitu loh. Ayo Pak. Kalau siapa duluan nih, Wi? Gue nggak ada jawaban sebenarnya. Lu dulu. Ayo Rong. Kalau gue kebanyakan udah dibahas sama Udin tadi yang ada di pikiran gue. Pokoknya buat oh ya kan tadi lu kayak ngasih momentum keadaan dimana kalau kayak kita lagi di corona kayak gini kan. Kalau buat gue emang rasanya tuh gatel banget, pengen ketemu temen, pengen nyari tahu informasi dari temen. Misalkan kita tadi mau nyari informasi kuliah kayak gitu, but kayak yang tadi Udin bilang, kita bisa nyari informasi nggak cuma dari teman doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, let's say kalian mau nyari informasi dari temen. Kalau emang kalian cuman kepikiran dan cuman tahu caranya tuh dapat informasi dari temen, itu kayak kalian nggak harus face to face ketemu langsung gitu loh. Itu kayak buat nyari informasi, kalian bisa free call, video call, pakai Zoom, pakai Skype kayak gitu, atau lewat Discord kayak kita sekarang nih. Itu sebenarnya media kalau cuman buat mendapatkan informasi tuh banyak banget gitu loh. Cara buat komunikasi jarak jauh. Toh kan yang kita cari di situ sebenarnya informasi aja gitu. Tapi kalau emang kita butuh keluar, itu dalam kondisi pandemi kayak gini, jujur emang jenuh banget di rumah. Gue juga ngerasanya kayak kekunci banget di rumah gitu loh. Kayak paling jauh kan teras gue warung tuh, paling jauh warung aja udah gitu, nggak kemana-mana. Itu
kayak emang rasanya tuh kekunci banget emang. Nah itu terus gimana cara buat ngatasin orang tua yang tadi misalkan kayak ngungkit kesalahan gitu. Men, gue tahu itu orang tua lu sendiri, tapi itu di dalam satu sisi yang lain lu harus ngegerutu walau dalam hati sendiri gitu. Lu kayak coba aja buat lampiasin ke suatu hal. Misalkan lu lagi kesel sama orang tua lu yang selalu nyalahin lu atau gimana, ya udah gitu. Soalnya keadaan orang tua lu pun emang kayak gitu. Dia dididik sama orang tuanya yang dulu, atau berarti kan kakek lu ya, kondisinya kakek nenek lu gitu, atau sama lingkungan orang tua lu yang dulu gitu. Itu mereka hidup dalam keadaan yang seperti itu. Jadi kemungkinan kebawa sama mereka gitu. Nah, lu udah tahu kayak gitu nggak enak. Ini agak keluar dikit ya. Itu udah tahu nggak enak ke depannya ketika lu udah nikah nanti dan lu punya anak, kalau lu udah tahu kayak gitu nggak enak, lu jangan nurunin sikap itu ke anak lu, dimana lu kayak ngungkit kesalahan anak lu kayak gitu. Justru anak lu tuh harus dikasih motivasi gitu loh. Kayak misal dia nilai matematikanya jelek gitu, itu ya jangan lu maki sebegitunya. Lu bilang kayak, mungkin let's say lu bercandain aja anak lu nantinya kayak, ya lu sih main mulu, goblok lu gitu. let's say kayak gitu. Makanya belajar yang benar, jangan bercanda mulu apa gimana kayak gitu. Nah itu tuh ngaruh banget gitu loh. Lagian ayah gitu, misal gue dipanggil ayah ntar, lagian ayah juga nggak sebegitu kecewanya gitu loh. Nilai matematika kamu mungkin emang jelek, anjlok, tapi lihat di sisi lain nilai bahasa Inggris kamu tuh bagus banget kayak gitu. Kan setiap manusia tuh beda-beda kan gitu. Albert Einstein aja bilang kan, kalau lu melihat seseorang dari satu patokan yang sama, itu nggak bisa. Kalau lu menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, dia bakal merasa bodoh seumur hidupnya gitu kan. Nah iya, ibaratnya kayak gitu. Dia gagal di SBMPTN bukan berarti dia bakal gagal ke depannya gitu loh. Bahkan banyak banget orang yang nggak kuliah justru gede gitu loh. Iya. Malah jadi karirnya tuh sukses banget gitu. Let's say ambil, gue nggak tahu banyak sih. Let's say ambil YouTuber Reza Octavian. Dia bahkan orang tuanya tuh pisah gitu. Terus dia bahkan nggak kuliah gitu. Dan kehidupannya sebelum sukses pun jadi OP warnet gitu loh. Nah itu tuh ngasih kita pandangan kayak lu nggak bisa matokin sesuatu itu dari cuman kuliah, nilai bagus, ranking dan semacamnya. Makanya sebenarnya gue benci banget ketika gue dijudge atau dipatokin oleh seseorang hanya karena ranking, peringkat, nilai atau apa segala macem. Soalnya gue di kelas 12 waktu itu semester 1 ranking 4 dan orang-orang kayak ranking 4 gitu. Dan gue jujur kesel, soalnya kenapa gue secara pribadi pun nggak ngerasa kalau gue pantas untuk mendapatkan ranking 4 itu, tapi gue ngerasa kalau gue pantas untuk mendapatkan peringkat di dalam bahasa Inggris di 106. Jadi ada titik rendahnya gue, ada titik tingginya gue ya. Terus buat ngejaga motivasi, lu banyakin ngobrol aja men, entah sama orang tua lu yang tadi ngeremehin lu terus atau gimana. Dan cari temen yang bener-bener enak, kayak nggak harus ada selalu buat lu gitu. Kayak gue diem di Discord nih, tahu-tahu ada Jose, ada Udin, ada Ali masuk ngobrol bentaran, dan itu tuh bisa naikin mood banget, ngehibur banget, dan itu bisa jadi pompaan buat lu kayak gitu sih. Oke, mantap, setuju gue nih. Li, gimana Li? Kalau dari gue nih, ya ini kan yang ngejalan tuh lu kan, kehidupannya lu kan, bukan orang tua lu. Ya lu ngomongin dulu nih sama orang. Pasti kan kalau yang gua tangkap nih, orang tua ini tuh pasti benar-benar orang lama banget lah. Dia udah benar-benar matokin lu kalau gede harus jadi ini ya. Kemungkinan besar pasti kayak gitu tuh orang tuanya. Soalnya kan dia kayak gagal SBMPTN aja langsung kayak gitu bang. Ya pokoknya lu gimana ya, kalau gua di posisi dia, gua bakal agak sedikit ini sih, rebel, ngerti kan lu maksudnya? Iya, agak ngeberontak gitu maksud lu kan? Oke. Iya, lu jangan inilah, ya kasih tahu aja orang tua kalau ada ini apa peluang tuh banyak banget, dari
kuliah doang. Ada banyak cara deh yang bisa lu lakuin. Jaringan lu kuning ya, Li? Merah atau gimana? Agak sempat putus-putus tadi. Iya kuning. Kuning ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Pokoknya ya kalian nangkap lah maksudnya Ali apaan kayak gitu. Nah, kok tenang. Ada lagi, Li? Iya. Kalau yang buat membangun motivasi ya lu ya bener kata Arung, banyak ngobrol. Ngobrol ya kunci ya. Iya. Tapi ngobrolnya bukan ngobrol yang enggak jelas. Oke. Karena emang nggak ada yang mau nanya. Itu aja, oke. Karena emang nggak ada yang mungkin mau nanya gue ya. Berarti gue jawab sendiri aja. Buat kasus terakhir nih, khusus kasus terakhir doang. Kalau dari gue setuju sih sama pendapat dari kalian bertiga, setuju banget. Tapi menurut gue yang lebih penting tuh coba semangatin diri sendiri dulu, bikin asumsi pada diri sendiri gitu. Kan kayak yang Ali bilang tadi di awal, gue sempet ngomong kalau misalkan nggak keterima SBMPTN, coba bikin asumsi pada diri sendiri gitu. Kalau tahun ini kuliah masih daring, dan kalau lu ngebangun dasar secara online tuh bakal susah banget. Jadi walaupun gue nggak keterima SBMPTN, gue masih ada satu alasan yang gue pegang buat bertahan gitu. Satu alasan yang gue pegang, oh iya kuliah tahun ini nggak bakal terlalu efektif kok, soalnya kan daring. Ngebangun dasar dari daring itu bakal susah banget. Menurut gue hal itu perlu banget sih. Membangun asumsi pada diri sendiri itu perlu banget buat nyemangatin diri sendiri. Terus kepercayaan diri jangan sampai luntur. Kalau misalkan emang tertekan sama keadaan orang tua, menurut gue cara paling ampuh tuh berdiskusi. Karena gini, ada orang yang ngomong ke gue, kalau misalkan lu ngomong sama orang tua tuh harus ngebuka wawasan. Dan emang banyak orang tua yang nggak mau dengerin. Gue kalau pakai bahasa agak kasarnya tuh berasa sok pinter gitu. Cuman gimana juga cara kita sebagai anak supaya bisa berdiskusi dengan sabar, nggak usah putus asa, terus ngebangun wawasan orang tua, ngebuka wawasan orang tua lu supaya bisa terima gitu. Kalau emang ya realitasnya kayak gini, nggak bakal ada habisnya kalau mengungkit masa lalu. Sama juga gue juga setuju kalau misalkan nggak harus tatap muka gitu buat ketemu. So kalau orang tua lu ngomong jangan keluar rumah dulu ya, atau misalkan sambil marah deh pakai intonasi yang tegas gitu yang bikin lu ngedown, ya jangan putus asa gitu. Ubah perspektif lu, gunain teknologi yang ada gitu ya. Dari teman-teman gimana, ada yang mau nambahin lagi? Itu aja sih, justru kan lu yang nambahin dari kita tadi. Kayak gue nambahin deh. Kenapa? Ya Wali, Yang kayak Rio bilang, bukannya pesimis tapi itu lebih ke realistis ya kalau bikin asumsi gitu. iya. Kalau orang kan bilang mikir, oh jangan pesimis. Ya, sebenarnya bukan pesimis, kita berusaha Realistis. ya, iya realistis. Itu aja sih. Oh iya, benar-benar. Kalau lu ngomong tentang pesimis realistis, emang kayak gitu sih. Kayak orang-orang nih, kayak mereka nargetin univnya itu, let's say UI, UGM, ITB, yang bagus-bagus banget kan. Nah itu gue amat sangat menyayangkan buat kalian, teman-teman gue ataupun orang lain di luar sana itu yang bukannya gue so pinter atau ngeremehin kalian ya, yang tidak bisa mengukur kemampuan kalian sendiri gitu loh. Nah itu tuh gue seorang Muhammad Arung Samudra tuh kayak pinter keberuntungan gitu loh. Dan gue amat sangat sadar itu. Gue belajarnya males, ngerjain PR males, nugas males. Sering guru nerangin gak diperhatiin, gampang bete kalau gue gak ngerti pelajaran. Nah itu tuh udah mencerminkan sikap gue sendiri gitu. Nah kalau gue ngincer yang gede-gede UI gitu apa, itu tuh sulit ya? Iya, bakal ngebanting kenyataan banget gitu. Nggak usah jauh-jauh ya, ada temen yang dia matokin banget mau di sini, dan gue sama Udit tuh di luar podcast ini sering banget diskusi gitu, kayak Rung, lu yakin gak sih? Din, lu yakin gak sih kalau dia bakal terima di sini? Gue bukannya mau ngeremehin ya, tapi ini kelihatan banget kalau si dia nih bakal gagal di sini gitu loh. Dan bener gagal, soalnya kelihatan banget. Andai kata gue antar SBM, andai kata gue ikut SBM, pilihan gue pun nggak bakal pilihan yang mulak-mulak, pasti sekitaran UPN, UNJ, UIN.
Nah, situ tuh yang tengah-tengah aja, tingkatannya walau nggak sebagus UI gitu, itu tuh udah bagus oke lah, lah. masih oke kayak gitulah. Nah, itu tuh kayak mengukur realita lah, sadar diri aja gitu. Dan gue juga pesimis sebenarnya masuk UPN itu bisa apa enggak kayak gitu. Dan kalau lu percaya sama Tuhan lu, dikasih jalan. Kayak ambil contoh gue, let's say kayak gue nggak nyangka aja harusnya ya di Gundar itu beasiswa penuh itu inian yo tes, tapi karena corona ini jadi mereka ngelihat nilai raport dan prestasi kayak gitu. Dan gue lolos, itu Tuhan nanti pasti bakal ngasih jalan buat kalian sendiri gitu kalau kalian percaya kayak gitu sih. Iya. Asal kalian tetap usaha, tetap mikir gimana ke depannya dan apa yang harus kalian lakuin ke depannya kayak gitu. Oke. Thank you Rong buat tambahannya. Thank you Lin. Tambahin boleh? Oh, iya. Oh, boleh. Panjang ini panjang banget nih. Boleh nggak nih? Enggak lanjut aja. Boleh, lanjut boleh. aja. Sampai 1 jam 70. Terkait realita ya, realitas tuh entah lu pada ngerasa atau enggak, ini pernah gua diskusin juga sama Rio. Kadang orang tuh dari kecil udah ngedenger nama-nama universitas yang gede, yang bagus. Nah dari situ mungkin alam sadar kayak gue sini nih. Den, sorry Den. Suara lu putus-putus ya? Apa di gua doang? Nah, ya. Lanjutin yang tadi. Suara gue jelas. Jelas banget. Jelas. Yo, lanjut ya soal realitas itu banyak dari kecil kita tuh ngelihat universitas gede, let's say UI lah. Di situ kita alam bawah sadar kita itu kayak gue pengen masuk situ, bagus. Cuma kadang keinginan kita itu nggak dibarengi dengan potensi kita. Oke, SD SMP masih masih menggebu-gebu kan ya. Tapi pas masuk SMA itu pasti orang udah mulai kayak males banget, nunda terus. Itu pasti bukan cuma gue doang yang ngerasain, pasti banyak yang ngerasain. Nah, karena males itu, tapi keinginan bawah sadar kita kayak masih pengen UI yang bagus lah misalkan itu, nggak bisa men. Potensi yang lu punya sama keinginan yang lu inginkan itu nggak akan sejalan. Kalau gitu tahu diri lah. Maksud gue bukan gue nasihatin lu karena gue pinter atau apa, tapi di sini gue pengen lu itu memahami diri lu sendiri gitu. Nggak keinginan sadar. Yang besar ya, sadar keinginan yang besar itu nggak akan bisa kalau lu nggak mengembangin potensi lu. Sama aja kayak lu manen sesuatu, entah itu buah atau sayuran, tapi lu belum berusaha untuk menanam hal tersebut. Apa yang pengen lu panen? Gak ada. Itu. Yes. Oh, shit. Analoginya bagus banget sih. Iyoks. Iya, mantap. Udah sih pembahasan gua. Thank you ya teman-teman udah ikutin. Gua balikin lagi ke Arun Samudra. Oke, terima kasih buat Rio buat topik what to do-nya. Ini benar-benar ngebuka pikiran kita tentang rencana kedepannya nih teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi stuck di suatu masalah atau gimana, mungkin kayak 10%-20%-nya andai masalahnya nggak sama pun itu masih bisa dipetik sesuatu lah dari apa yang kita obrolin ini. Nah, oke, buat di video podcast kali ini kita tutup dulu. Nah yaudah itu aja dari kita berempat buat video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Stay tune di channel gua, tontonin ya video-video gua yang lainnya. Yaudah itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dari So My Friend, keep chill out. Peace out, ciao.